Nama saya Ika Dwi Kantara dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Di sini saya mau menjelaskan tentang rangkaian elektrik, yaitu untuk mencari hambatan pada suatu rangkaian. Di sini terdapat rangkaian yang mempunyai node A, B, C, D, dan E, F. Kemudian dipasang resistor besar 8 ohm, 18 ohm, 9 ohm, 20 ohm, 5 ohm, 20 ohm, 2 ohm, dan 1 ohm. Seperti pada rangkaian. Kemudian kita akan mencari R antara node A dan node B. Kemudian kita juga mencari arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Dari yang pertama kita menentukan hambatan, yaitu pada node C dan D. Node C dan D itu ada dua hambatan yang terpasang paralel, maka kita menyebutnya RP1. RP1 didapatkan yaitu 20/5 sama dengan 4 ohm. Nah, dari node CE kita bisa mencari node CF. CF yaitu node CF yaitu terpasang seri antara RP1 ditambah 1 ohm. Kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita paralelkan dengan resistor 20 ohm, yaitu per RP2 sama dengan per RS1 plus per 20. Hasilnya menjadi 4 plus 1 per 20, yaitu menjadi 20/5 atau 4 ohm. Kemudian kita mencari node, yaitu node C dan kita bisa mencari node C dan D dengan rumus yaitu di seri terlebih dahulu antara 4 dan 2 ohm, atau RP2 dengan 2 ohm menjadi 6 ohm, dan 4 tambah 2 jadi 6. Kemudian di paralel kita sebut dengan RP3. Seper RP3 sama dengan 1/6 plus per 9, jadi hasilnya 18/5 per 3. Nah, kemudian dari situ kita bisa mendapatkan node C dan B. Kita bisa mencari node C dan B karena rangkaiannya disederhanakan menjadi seperti ini. Jadi 18/5 antara C dan B. Jadi C dan B kita bisa cari, yaitu CB terpasang 18/5 paralel dengan 18 ohm, yaitu 1/18. Di sini kita balik aja langsung, 5/8 sama dengan 6/18. Jadi RCB sama dengan 18/6 sama dengan 3 ohm. Kemudian RAB kita bisa dapat yaitu di seri antara RCB dengan plus 8 ohm. Jadi 3 plus 8 sama dengan 11 ohm. Jadi RAB kita sudah ketemui besarnya adalah 11 ohm. Kemudian lanjut, kita akan menentukan arus-arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Jadi rangkaian paling sederhananya seperti ini. Jadi terdapat sumber tegangan 12 volt, terdapat resistor yang seri RCB dan 8 ohm. Jadi kita bisa menentukan arus totalnya. Arus total kita lambangkan dengan IT, yaitu 12 per 8 plus 3. Jadi 12 per 11 sama dengan 1,09 ampere. Dari arus total kita bisa pecah lagi antara CB menjadi CD. Itu node CD kita pecah jadi 18/5 lagi. Jadi kita menggunakan pembagi arus di sini untuk menghitung I1 dan I2. I1 dan I2. I1 sama dengan 18/5 per 18/5 plus 18 dikali IT. Itu 1/6 kali 1,09. I1 kita dapat 0,1817 ampere. Kemudian I2 kita bisa dapat dengan menggunakan hukum Kirchhoff pertama, yaitu sigma I sama dengan 0. Jadi IT masuk sama dengan I1 plus I2. Jadi I2 sama dengan IT minus I2 sama dengan
1,09 minus 0,1817 ampere. Hasilnya itu 0,908 ampere. Dari node C dan node D kita bisa pecah menjadi node C dan F. Yaitu rangkaiannya seperti ini, ada IT, ada I1, I2, I3 dan I4. Nah, di mana I2 yang kita cari itu yang kita cari tadi sama dengan I3 plus I4. Kita bisa mendapatkan I3 yang mengalir pada resistor 4 ohm, yang mengalir pada resistor 9 ohm, dan I4 yang mengalir pada resistor 4 ohm. I3 sama dengan 4 per 12, 4 plus 2 per 9 plus 4 plus 2 dikali I2 sama dengan 6 per 15 dikali 0,908. Hasilnya I3 yaitu 0,3632 ampere. Dari situ kita bisa mendapatkan juga I4 yang mengalir pada resistor 4 ohm. I4 sama dengan I2 minus I3 sama dengan 0,908 minus 0,3632. Hasilnya itu 0,5448 ampere. Dari node CF kita bisa pecah lagi. Node CF ini tadi 4 ohm, 4 ohm itu dipecah yaitu resistor ini paralel antara dua resistor. Jadi kita pecah lagi menjadi 4 ohm yang diseri dengan 1 ohm, kemudian diparalel dengan 20 ohm. Nah, di sini kita lambangkan dengan I5 dan I6, di mana I4 itu sama dengan I5 plus I6. Kita bisa mendapatkan I5 dengan pembagi arus lagi, yaitu 4 plus 1 per 4 plus 1 plus 20 dikali I4. Hasilnya itu 5 per 25 dikali 0,5448. Hasilnya I5 itu 0,10896 ampere. Kemudian I6 juga kita bisa cari, yaitu dengan mengurangkan dari I5 dikurang dengan I6, yaitu 0,5448 dikurang 0,10896. Kemudian hasilnya itu 0,43584 ampere. Dari node CF, yaitu di sini terdapat node E, yaitu node CE kita akan mencari, yaitu terdapat dua hambatan yang diletakkan paralel. Kita lambangkan dengan I8 dan I7 yang mengalir pada setiap hambatan antara node C dan node E, yaitu I6 yang kita cari tadi di atas, yaitu sama dengan I7 plus I8, di mana I7 bisa kita cari, yaitu 5 per 5 plus 20 seperti ini dikali IB sama dengan 5 per 25 dikali 0,4384 sama dengan I7 yaitu 0,0871 ampere. Kemudian kita juga bisa menghitung dengan I8 yaitu I6 min I7, yaitu 0,43584 dikurang 0,0871. Hasilnya yaitu I8 sama dengan 0,3486 ampere. Nah, kita dengan mendapatkan I8 kita sudah mengetahui arus yang mengalir pada setiap hambatan, yaitu antara AC terdapat IT, kemudian CE terdapat dua resistor yang kita samakan dengan I7 dan I8. Kemudian antara F ada ini I6, kemudian CF ada I5 yang mengalir, CD ada I3 dan FD yaitu I4. Kemudian CB ada I1, yaitu yang besarnya seperti yang besarnya ditampilkan pada papan ini. Demikian penjelasan tentang hambatan dan membagi arus. Terima kasih.